semuanya? Siap, Bu. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah hari ini semua masuk? Di kelas? Ada. Oke, siapa yang tidak masuk? Nova. Berapa orang? Dua orang. Oke. Jadi udah nggak apa-apa, semoga mereka pertemuan selanjutnya bisa masuk ya. Tolong diinfokan untuk teman-temannya yang tidak hadir hari ini bisa konfirmasi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang cara pengendalian emosi. Nah, sebelumnya Ibu mau perkenalan diri dulu. Di sini nama Ibu Gania Randa Tatsupatando. Jadi Ibu bisa dipanggil Ibu Randa. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas cara pengendalian emosi. Nah, pastinya teman-teman di sini kan pasti pernah ngerasain pas lagi marah, emosi tidak terkontrol, terus panik. Gimana caranya aku bisa kendaliin emosi aku? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, jadi kenapa bisa terjadi ketakutan, kecemasan yang secara berlebihan itu karena adanya dimana emosi merupakan perasaan, efek yang meliputi antara perubahan fisiologis dengan tingkah laku nyata. Jadi emosi ini bisa berupa emosi yang baik sama emosi yang buruk, bisa dikategorikan kayak gitu. Nah, emosi yang baik ini dimana emosi yang bisa membawa kebahagiaan, emosi yang bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita tenang. Nah, contohnya kayak misalnya kita lagi ngumpul sama teman-teman kita atau kita lagi ngumpul sama keluarga kita kan pasti bercanda sama-sama, kita pasti ngejokes atau pokoknya di situ kita seru-seruan bareng. Nah, pasti ada emosi kayak kayaknya seru sekali hari ini nih aku ngumpul sama budak-budak, kayak pengen lagi Nah, itu tuh adalah salah satu bentuk emosi yang baik nih, kawan-kawan. Nah, kemudian contoh kalau misalnya emosi yang negatif itu kayak mana? Misalnya kita lagi kesal sama sesuatu hal, terus kita nggak bisa ngeluapin. Nah, kita pasti bakalan ngerasa kayak ini rasanya pengen melampiaskan ke sesuatu aja, atau kita nih rasanya pengen marah, ngomel-ngomel ke orang gitu kan yang nggak tentu duduk. Itu adalah salah satu termasuk emosi yang negatif. Nah, emosi ini ada tindakan dan pikiran. Jadi tindakan yang diperoleh dari emosi itu dia berhubungan dengan sistem saraf. Nah, jadi menghasilkan perubahan yang spesifik pada tubuh. Misalnya kalau kita marah pasti kayak kita gesturnya kelihatan. Kalau kita mendam, kalau kita kesal yang berlebihan pasti muka kita jadi bereaksi merah. Nah, itu tuh salah satu bentuk tindakan yang diberikan oleh tubuh terhadap emosi tersebut. Kemudian mental. Nah, mentalnya tuh juga berpengaruh karena kan dari diri kita, dari pikiran, perasaan. Nah, itu yang dikendalikan oleh namanya sistem limbik dan hipotalamus pada otak. Jadi di sistem saraf di otak itu yang mempengaruhi kita buat ngerasa anxiety, kita ngerasa takut yang berlebihan, kita marah-marah. Itu tuh merupakan mental yang dipengaruhi dan dipengaruhi oleh saraf dan kita melakukan. Nah, itu melakukan kayak kita marah-marah sama orang, itu adalah salah satu tindakannya. Gitu. Kemudian teman-teman pernah nggak merasakan atau teman-teman ketika lagi stres yang berlebihan gitu, teman-teman mikir gimana caranya buat aku tuh bisa tenang dalam sekejap? Pernah nggak? Ada yang pernah coba nggak? Healing dalam bentuk apa dulu? Healing nginap sehari 2 hari atau healing memang terapi atau apa? Jalan-jalan ke pantai sekali, Di situ beban lagi tidur. Terus mungkin dengar lagu, main game, Bu. main game. Oke. Semuanya pada dasarnya baik karena kita melampiaskannya tidak dengan cara marah-marah atau kita melempar barang atau kekerasan sama orang. Itu cenderung tindakan yang baik yang dihasilkan dari emosi tersebut. Tapi teman-teman, saya
punya beberapa tips and trick yang teman-teman bisa lakukan. Ada beberapa contoh. Jadi saya membaca salah satu YouTube channel yang tahu YouTube channel Caca Dengker. Nah di situ ada ngajarin kalau misalnya kita lagi ketakutan yang berlebihan, teman-teman bisa tekan dada kuat-kuat, sama-sama coba tekan dada kuat-kuat. Pastikan dah ditutup tuh. Kalau lagi marah tuh, ditekan dadanya. Ini pakai satu, ditekan gitu. Lagi demam paru gitu. Nah, ditekan, rasain detak jantungnya. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Dibuang, hembuskan. Nah, hitung dalam 3 detik dan 3 kali pengulangan, teman-teman mungkin bisa ngerasain reaksi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau enggak gimana? Kalau misalnya enggak, oke, pertanyaannya bagus. Ada beberapa cara. Saya juga pernah melakukan cara ini. Ketika saya lagi marah, saya panik, saya berhitung dari 1 sampai 100. Tapi itu harus konsisten dengan tenang. Kalau kita kan biasa kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai enggak berkaruan gitu kan. Karena kita itu tindakan dari emosi itu. Nah, betul. Jadi yang kita harus lakukan biar itu bisa berpengaruh kita harus melakukan tenang-tenang dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai memang tak sehe sih sebenarnya. Cuman itu kalau memang dilakukan pas urgency itu sangat-sangat berpengaruh lah gitu. Kemudian banyak selain yang tadi saya berikan, kalian bisa olahraga. Nah, olahraga kan seperti meditasi atau lari itu juga salah satu tindakan yang baik cara mengatasi stres itu. Nah, nih di sini cara untuk mengatasi stres itu seperti apa? Nah, yang pertama mencari informasi mengenai kondisi masalah yang dihadapi dan solusi apa yang akan mungkin diambil. Kita di sini tak boleh gegabah kan pastinya. Kita harus cari tahu dulu kita tuh marah sebenarnya karena apa sih? Apa sih yang buat aku tuh ngerasa marah? Walaupun kita nggak bilang sama apa penyebabnya, paling nggak kita tahu sama diri kita, oh aku tuh marah kayaknya hari ini aku tuh datang terlambat lah, terus aku kena marah dosen, terus oke, aku marah boleh, nggak apa-apa, tapi kita tahu kan penyebabnya apa. Nah, otomatis di situ kita menyadarkan diri, kita nggak boleh menyangkal dulu dengan diri kita kalau kita lagi ngerasa marah. Nah, kemudian tindakan apa yang dilakukan untuk mengurangi efek stres itu? Nah, itu kita menjauh dulu dari kerumunan mungkin yang buat ih itu benar sih gitu. Kita tenangin dulu, yaitu bisa mungkin melakukan apa yang baik atau mungkin bisa dengerin lagu yang kita suka. Nah, itu juga bisa. Terus jangan bertindak gegabah ketika kita lagi marah. Itu paling tidak baik. Kenapa? Karena ketika kita marah, yang kita pikirkan yang di depan mata kita jangan kita ambil. Sementara itu adalah tindakan yang impulsif. Karena kita tidak mikir kayak itu tuh baik nggak ya buat aku sebenarnya gitu. Kita di depan kita udah gas-gas ya gitu. Nah, itu mungkin kita bisa mengatasinya dengan cara lebih tenang melakukan itu. Ya, gunakan dengan pikiran yang jernih untuk memahami dan mengatasi stres tersebut. Oke, kemampuan dalam kecerdasan emosi, di mana kita bisa memahami kehidupan emosi sendiri, terus kita juga bisa mengelola emosi kita. Itu dampaknya ya, dampak dari kecerdasan emosi yang sudah kita bisa kendalikan. Terus kita bisa memotivasi diri sendiri, kita bakalan bisa lebih love yourself. Kalau kata anak yang sekarang lebih bisa mengekspresikan diri kita tuh siapa sih sebenarnya, kita tuh berharganya tuh apa sih, value kita tuh apa sih. Kita lebih akan bisa mengontrol dan mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Kemudian memahami kehidupan emosi orang lain. Nah, ketika kita udah tahu cara kita mengontrol diri kita, maka kita akan memahami, oh orang ini lagi marah loh. Jadi kita akan bisa memahami hal itu. Kemudian itu beberapa langkah untuk melatih reaksi emosi, dimana seperti kurang lebih sama di slide sebelumnya, memahami kehidupan emosi diri sendiri dan orang lain seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian memahami kehidupan emosi dan memberi sebagai kesempatan untuk kedekatan dan memberikan pembinaan, mendengarkan dengan empati, membantu individu mengenal bentuk ekspresi
mengekspresi emosi secara verbal. Kemudian membuat batasan untuk membantu individu yang lain dalam memecahkan masalahnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai cara penggalan emosi. Saya ingin bertanya, anxiety itu apa ya, Bu? Anxiety itu sebuah ketakutan. Di mana anxiety itu kecemasan. Nah, kecemasan yang berlebihan yang menyebabkan itu namanya kalau anxiety yang berlebihan itu bisa menyebabkan anxiety yang kronis